Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadistra Putri dari Sistem Informasi dengan NRP 5026241164. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan berbasis lab ini ya. Ini ada lab 2.0.4, lab install a virtual machine on a personal computer. Ini dari matkul Infrastruktur TI 2024 tentang operating system basic. Yang pertama yang kita butuhkan untuk melakukan sejenis percobaan ini, yang pertama adalah tentunya kita butuh suatu komputer atau kita butuh laptop. Lalu kita nanti butuh suatu virtual machine untuk digunakan virtualisasi. Nah, ada yang namanya required resources, computer with a minimum extra 4 GB RAM dan juga 50 GB free disk space. Nah, yang pertama, siapkan komputer untuk gunakan virtualisasi, lalu kita download. Karena saya mendapatkan rekomendasi dari dosen saya untuk menggunakan VMware, akhirnya saya menggunakan VMware. Ini kita install ya, VMware free for personal use. Karena saya sudah install, jadi begini cara installnya. Nanti habis dari situ kita masuk ke sini, jangan lupa untuk bikin akun, karena kalau tidak bikin akun kita tidak bisa install. Jadi kita harus bikin akun, karena saya udah pernah bikin akun. Jadi setelah kalian login nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, install yang ini ya, install yang ini, yang rilisan terbaru ini. Oke, karena saya sudah menginstal yang VMware-nya, lalu kedua itu ada download virtual machine image file. Nanti filenya ini bentuknya OVA, ada CSL, VM, anti security workstation. Ini tuh diklik di sini. Ini filenya sekitar 2,8 GB kalau nggak salah. Nah, nanti downloadnya yang ini, yang sini ya. Ini untuk Intel atau AMD. Karena saya udah download semuanya ini, dua-duanya. Dan dari tugas sebelumnya ini udah disuruh load ini, jadi saya udah masukin si OVA tadi ke sini. Jadi tampilannya nanti seperti ini kalau pakai VMware. Lalu setelah itu kita lanjut ke step selanjutnya, ini start the CSL Lab VM virtual machine and login. Kita login ya, kita pencet yang ini, power on ini. Ini tunggu saja. Nah, ketika udah masuk, ini tampilan Linux-nya. Select the environment of respective lab user. Nih, yang pertama adalah loginnya Cisco, passwordnya password. Lalu nanti kita akan lihat yang SOC analis ini, yang analis dengan password CyberOps. Kita pakai yang awal dulu. Nah, ini. Oke, kita masuk aja. Login. Nah, tampilan awalnya ada seperti ini. Ini tampilan dari Linux-nya yang di luar ini. Lalu kita lihat ada GJS Home, Gcrypto, Wireshark, Terminal, Firefox Web Browser, Device Scanning, dan Keyboard. Pertama, di GJS Home ini tuh sama kayak file Explorer yang ada di sini. Seperti ini. Jadi ada folder-foldernya. Lalu untuk Gcrypto ini buat kriptografi, Wireshark ini buat protokol jaringan, analisis protokol jaringan. Di terminal ini kalau diklik 2 kali, ini muncul seperti ini. Nanti kita gunakan untuk lihat IP address-nya. Oke. Lalu di Firefox Web Browser ini
Ini kita bisa searching untuk lihat sesuatu. Ini contohin aja ya. Let's try. Kita ketik aja. Contohnya kita cari kucing gitu ya. Kenapa keluarnya bubble? Nah, ini kucing ini. Lihat, ini ada sama kayak di Windows. Bahkan di Windows pun juga bisa pakai Firefox kan? Di Windows juga pakai Firefox bisa. Lalu ini ada DPI scan link. Ini tuh buat resolusi bisa ke 80% juga. Lalu di keyboard ini kayak tata letak keyboard aja. Nah, seperti itu. Nah, kita melihat ini isinya apa aja kan. Kita udah lihat nih, tadi tuh Chisholm tuh isinya apa, di DPI scan link buat apa. Kita coba Firefox web browsernya itu bisa apa enggak, jalan apa enggak. Ini untuk kriptografi, keyboard ya seperti buat layout di keyboard yang di tampilan, di terminal kita bisa lihat yang di Chisholm juga, nanti pakai kayak LS, CD kayak gitu. Di Wireshark ini buat protokol, analis protokol si jaringan ini. Lalu yang pertama adalah buka terminalnya, lalu carilah IP address-nya seperti yang udah saya katakan tadi. Kita buka terminal, klik 2 kali ya. Kita ketik deh IP address-nya untuk lihat IP address-nya tuh berapa. Di sini ada 2 ya. Ada ini. Kita copy aja. Masukin ke sini untuk answer the question. Sama ini. Setahu saya dari tutorial yang ada di sini tuh IP address-nya 2, cuman kita cocokkan bakal sama apa enggak. Nah, ini. IP address-nya yang pertama tuh ini 127 ya. 127 ya, satunya lupa, belum ke input. Nah, gini. Ini harusnya ternyata seperti ini. Mungkin kalau VirtualBox, soalnya ini kan pakai VMware ya, bukan VirtualBox. Mungkin VirtualBox tuh bakal sama, persis kayak gini. Lalu kedua, kita launch web browser. Kita tadi kan udah coba ya buat web browsernya tuh berjalan apa enggak. Contohnya kita searching yang bagian kucing tadi. Buktinya web browsernya tuh berjalan. Ini ada pertanyaan, can you navigate to your favorite search engine? Kita jawab aja yes. Seperti ini. Nah, ya kan? Lalu step selanjutnya adalah shutdown the CSA Lab VM. Cara shutdown-nya itu kalau dipakai VirtualBox, karena ini kan modulnya kan pakai VirtualBox kan. Ini nanti ke file close. Jadi kalau VirtualBox tuh nanti pakai yang kayak di pojok sini, di file sini. Kalau di VMware ini kita bisa pakai yang menu ini. Kita pakai menu. Oh, di sini ini ada pilihannya. Dari start, cancel, dan juga shutdown. Di sini kita disuruh melihat isinya tuh apa aja ya, kita ketik aja yang ada di si VMware tadi. Ada restart, ada cancel, dan juga ada shutdown. Ya, hasilnya juga tentu berbeda seperti ini. Ini kalau di VirtualBox ya. Oke, kita shutdown dulu. Seperti perintah yang ada di modul. Ini udah ke shutdown. Nah, soalnya kita harus power on lagi kalau mau masuk. Oke, lalu di step 5, import and start security workstation virtual machine and login. Ini kita kan disuruh open ya, kalau mau open lagi ini pakai yang ini. Cuman karena kita butuh yang CyberOps-nya yang kita opsi 2 tadi, jadi saya tuh masuk ke sini aja, ke file yang sama. Nah, lihat ini, analis yang CyberOps. Kita tunggu aja. Nah, ini tampilannya.
Jadi kita login yang kedua ini, SOC Analyst. Karena di perintahnya tadi, ya, ini masuk ke analis. Nanti kalau nggak bisa di virtual machine yang pakai VirtualBox, kayak if you get an error about your Ethernet adapter ini nanti kalian bisa pencet change network setting, dan from the name drop down list choose the network adapter your computer is using to connect to the internet and then click OK. Seperti itu. Kita login yang kedua. Kita pakai passwordnya yang ini ya, kan udah ada nih. Kita masuk, bisa kan? Ini buktinya bisa. Lalu nanti step 6-nya itu familiarize yourself with security workstation. Oke. Ini nanti feel free to explore the VM as much as you like. Oke. Kita udah masuk ya. Ini sama kayak tadi. Di awal tuh ada analysis home. Ini sama kayak virtual machine yang awal tadi ketika kita pencet nomor 1. Ini sama kok isinya. Juga kayak file explorer. Seperti ini. Ini kita bisa pakai Wireshark ini buat protokol network tadi. Terus Firefox web browser kalau mau coba lagi, ini harusnya bisa ya. Kita coba searching ayam deh. Nah, seperti ini tampilannya. Ada gambar-gambarnya. Juga sama aja kayak ketika kalian pakai Firefox di Windows juga. Ini ada terminal, keyboard, GPS scaling, lalu di terminal nih bisa kita lihat IP address juga sih. Coba aja ya. Ini sama kayak tadi, kita bisa ls. Nah, di dalam si analysis home ini tadi ada desktop, dokumen, download, lab, support file, second drive, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah shutdown the security workstation. The VirtualBox menu, ini karena kita nggak pakai VirtualBox, kita pakai VMware. Kita shutdown sama kayak tadi ya. Di menu ini juga kita shutdown aja. Oke. Ini udah otomatis power off. Nah, seperti ini. Kalau kita mau nyalain pakai power on lagi. Oke, step terakhir adalah refleksi. Nah, kita ketik advantage-nya. Ini tuh sebenarnya kayak bisa digunain sama software development gitu. Lalu ke tesnya ini menurut saya aja itu lebih ke makan memori sih. Nih, kayak kita butuh spesifikasi RAM-nya berapa, kita butuh free disk-nya berapa, seperti itu. Ini. Kita butuh minimal RAM, seperti itu. Oke, sekian
Sekian penjelasan tentang lab 2.0.4 tentang install a virtual machine on a personal computer. Terima kasih, sampai jumpa.